Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti di rumah tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Informasi pertama kita datang dari Ijong yang dituntut 1 tahun penjara. Seperti apa reaksi Ijong? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, drama hukum aktor ganteng Jonathan Frizzy atau yang lebih akrab disapa Ijong makin panas aja nih. Dari urusan rumah tangga hingga kasus rokok elektrik yang mengandung obat keras, semuanya udah seperti sinetron tanpa jeda iklan nih Besti. Tak ada habisnya jadi obrolan hangat di tengah-tengah publik. Terbaru, sidang kasus kepemilikan rokok elektrik yang mengandung obat keras itu kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Adapun sidang tersebut beragendakan pembacaan tuntutan oleh pihak jaksa nih Besti. Di persidangan, jaksa resmi menuntut Ijong dengan hukuman 1 tahun penjara. Sampai juga kita pada tuntutan ya, tadi dituntut Ijong 1 tahun, dikenakan pasalnya 435 Undang-Undang Pidana. Tadi kalau dari kami tim penasihat hukum sih, kami ada mendengar beberapa yang memang seperti itu faktanya, cuman juga ada beberapa yang menurut kami di dalam nota pembelaan atau pledoi kami akan kami ungkapkan secara detail. Tadi juga tentang pengetahuan dari Jonathan Frizzy yang paling penting kami rasa untuk disampaikan itu belum ada tadi kami dengar. Nanti akan kami teliti lagi surat putusannya. Namun ya 1 tahun itu nanti kita lihat lah bagaimana putusannya. Mendengar tuntutan hukum yang dibacakan di ruang sidang dengan ekspresi syok, Ijong meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Tapi nih Besti, mengakui kesalahan bukan berarti mengaku benar mengkonsumsi obat keras Etomidet ya Besti. Ijong lagi-lagi mengaku tidak mengetahui bahwa likuid dalam rokok elektrik tersebut mengandung zat berbahaya. Syok, kami juga sebagai penasihat hukum juga ekspektasinya nggak selama ini, bagaimana ya itu tadi pengetahuan itu. Jadi mudah-mudahan nanti kami serahkan semua ke majelis hakim. Dari segi gestur dia tadi juga ya namanya orang nggak pernah dipidana. Kemudian tadi juga di tuntutannya disampaikan bahwa Ijong ini turut serta ya begitu. Jadi karena kesalahan dia itu adalah meminta Erna untuk ke sana karena si Evan minta tolong si Ijong. Jadi juga sudah jelas tadi bahwa si Ijong ini juga dijanjikan seluruh ya. Mungkin poin utamanya itu keterkaitan dengan pengetahuannya Ijong sendiri terhadap kandungan Etomidet, yang mana selama persidangan ini berlangsung fakta tersebut tersampaikan bahwa Ijong tidak mengetahui bahwa di dalamnya itu ada Etomidet atau obat keras, karena Etomidet atau obat keras itu tidak kasat mata seperti narkoba yang lain. Dalam hal ini akan masuk dalam daftar nota pembelaan alias pledoi yang akan digelar pekan depan. Kuasa hukum Ijong kekeh kalau kliennya cuma korban ketidaktahuan bukan pelaku kejahatan seperti yang dituduhkan. Ada beberapa yang mungkin belum penuh tadi dibacakan atau memang tidak diuraikan dalam tuntutannya, nanti kita sampaikan secara detail nanti dalam minggu depan pembelaan. Kalau memang tidak tahu ya kami mohon keringanan kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya, yang pasti lebih ringan kami harapkan dari tuntutan jaksa, memperhatikan dengan pengetahuan Ijong terkait obat keras itu. Ya Ijong hanya menyampaikan bagaimana tentang pembelaan kita terhadap tuntutan itu ya, karena Ijong nanti di minggu depan juga akan menyampaikan pembelaan atau pledoi pribadi di samping pembelaan dari kami dari kuasa hukum. Di tengah pembelaan diri di muka persidangan, jaksa justru memperingatkan Ijong terkait keringanan hukuman yang akan diterima. Bukan dilihat dari permintaan maaf, melainkan proses hukum harus terus berjalan sesuai semestinya. Sebelum kami sampai ke tuntutan pidana, pernahkah kami mengucapkan hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana? Hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras ilegal. Bicara soal hukum yang diterima Ijong, kuasa hukum sang artis menegaskan bahwa klien mereka akan menjalani sisa hukuman 10 bulan.
mengingat klien mereka telah mendekam di penjara selama 2 bulan terakhir. Meski begitu, mereka masih berharap tuntutan hukuman yang dijatuhkan jaksa itu bisa lebih ringan saat pledoi diajukan. Ijong sudah menjalani kurang lebih dari bulan Juli 2 bulan. Nah, berarti masih ada 10 bulan dari tuntutan jaksa gitu. Tapi kalau bagaimana nanti hasil akhirnya, ya kami mengharapkan putusan yang terbaik dan seringan-ringannya untuk Ijong, mengingat Ijong perlu menghidupi keluarganya dan juga ketidaktahuan Ijong, dan Ijong di sini peranannya hanya membantu. Sementara mengenai desas-desus Ririn tak setia mendampinginya, akhirnya Ijong melalui kuasa hukumnya buka suara di Besti. Ia mengatakan bahwa selama ini Ririn selalu support dirinya. Bahkan beberapa kali menyempatkan waktu untuk mengunjungi dirinya di rutan. Yaps, hanya sebatas kunjungan ke rutan aja ya Besti. Perihal mendampingi di persidangan beda lagi. Ijong justru melarang keras Ririn datang ke persidangan. Bukan tanpa alasan, semuanya semata-mata karena waktu. Menjenguk tahanan, sempat menjenguk, yang seperti yang saya bilang waktu itu, memberikan pakaian dan makanan dari Ririn, tempat menjenguk. Cuman untuk hadir ke persidangan, mengingat Ririn juga mempunyai pekerjaan, dan seperti yang disampaikan untuk menunggu sidang juga waktunya tidak pasti, dia dari Ijongnya sendiri ya mementingkan kenyamanan untuk bagi Ririn dan keluarga supaya nggak usah repot-repot ke sini. Terakhir jenguk itu sekitar 2 minggu lalu gitu, sepengetahuan saya. Cuman mungkin bisa bersama tim yang lain juga, didampingi keluarga, bisa menjenguk. Selain karena alasan waktu, Ijong juga mengaku tak ingin orang terdekatnya termasuk Ririn ikut merasakan dampak dari proses hukum yang sedang ia jalani. Ijong nggak maulah orang lain itu, apalagi keluarganya, merasakan efek daripada proses hukum yang dia jalani. Cuma di balik itu yang saya rasa penting, ini kita dengan keluarga intens. Ijong sama Ririn itu sepengetahuan kami, dan kami juga berhubungan dengan Ririn juga, Ririn itu menaruh perhatian khusus terkait perkara itu. Dia sempat bilang dia mau datang, cuman dari Ijong udah nggak usah. Lebih bukan ke penolakan, lebih kayak yang saya bilang tadi, nggak enak repotin gitu loh. Udahlah ini, tapi di balik itu support. Apapun hasil pledoinya nanti, biarlah pihak yang berwajib yang memberikan hukuman seadil-adilnya ya Besti. Kabar selanjutnya ada Bedu yang diam-diam menggugat cerai sang istri. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, lagi-lagi dunia hiburan tanah air digemparkan kabar tak sedap. Kali ini datang dari komedian Bedu yang ternyata diam-diam menggugat cerai istrinya Irma Kartika ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ada masuk ya perkara dengan pihaknya inisial pihak pemohon ya, HT. Terus lawannya inisialnya IK. Itu perkaranya. Di daftarnya tanggal 22 September 2025, sidang pertamanya nanti tanggal 30 September 2025. Cerai talak. Gak kebayang ya Besti, pernikahan yang udah belasan tahun dibangun sekarang goyah dan resmi dibawa ke meja hijau. Semoga saja ini sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk keduanya ya. Menurut keterangan Humas Pengadilan Agama, Bedu melayangkan gugatan melalui e-court atau online nih Besti. Sementara mengenai isi gugatan, pihak Pengadilan Agama tak bisa mengungkapkan secara detail ke publik. Kalau untuk isinya, kami seperti sebelumnya sesuai dengan aturan, kami tidak bisa menginformasikan tentang isi gugatan itu. Yang jelas itu perkara cerai ya. Iya, e-court, daftarnya melalui e-court. Meski alasan perceraian Bedu dan sang istri masih menjadi rahasia, tapi sempat beredar desas-desus yang menyebut pemicu perceraian tersebut karena isu ekonomi rumah tangga mereka yang sempat disorot habis. Pasalnya, jauh sebelum Bedu melayangkan gugatan cerai, sang komedian sempat mengaku sampai jual beberapa aset berharga seperti rumah,
mobil hingga barang-barang mewah milik istri untuk menutupi hutang yang menumpuk nih Besti. Sebenarnya hutang kebutuhan. Hutang kebutuhan juga? Iya, jadi hutang itu artinya kebutuhan yang harus kita penuhi Ya, sehari-hari nih? sehari-hari. Karena berkurangnya pekerjaan, intensitas, volume pekerjaan berkurang, ya maka jumlah pemasukan juga berkurang. Mau nggak mau kan setiap bulan kita harus menutupi kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dicukupi. Sudah menjual 2 mobil, masih kurang. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk udahlah kita jual rumah. Karena kan kita sebagai kepala keluarga ya. Syukur setelah ini ayah dapat kerjaan lagi dah. Duh, saldonya katanya nggak nyampe 100.000 loh Besti. Kebayang nggak sih lagi seret-seretnya malah drama perceraian ikut meledak. So, kita tunggu saja ya Besti, gimana sidang perdana cerai Bedu bersama dengan sang istri. Kira-kira bakal jalan terus sampai resmi cerai atau bakal ada damai di pertengahan jalan ya? Kita pantengin terus prosesnya ya Besti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada informasi yang tak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.